Salam. Sekali lagi salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini saya dan saudara diizinkan Tuhan memasuki bulan Maret. Setelah kita melewati bulan Februari, hari ini kita diizinkan Tuhan menikmati hari-hari baru, minggu-minggu yang baru, dan bahkan bulan baru, bulan Maret. Semoga di bulan ini menjadi bulan yang membawa berkat yang luar biasa bagi saya dan saudara. Bapak Ibu sekalian, memasuki bulan ini kita memasuki bulan di mana saya dan saudara akan merayakan Paskah dan mengingat tentang pengorbanan Tuhan kita. Kita akan dituntun, dibimbing untuk kita kembali mengingat apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan bagi saya dan saudara. Bulan ini akan menjadi bulan yang luar biasa bagi kita, bulan yang penuh dengan perenungan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ajak kita semua sama-sama belajar firman Tuhan dari Matius pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Matius pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Dan kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, kita bergantian hingga ayat yang ke-10. Perikopnya, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ayat yang pertama, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, menjelang penderitaan Yesus, Ia memberitahukan kepada murid-muridnya
Sampai 3 kali ia memberitahukan kepada mereka bahwa ia akan menderita, ia akan mati, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu ia harus pergi ke Yerusalem, karena di sanalah ia harus menderita. 3 kali pemberitahuan tentang penderitaan Yesus diulang-ulang kepada murid-muridnya. Sampai satu waktu Petrus tidak terima dengan pemberitahuan itu, dengan pemberitaan tentang penderitaan Tuhan. Sehingga ia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kiranya itu tidak terjadi kepadamu." Tapi Tuhan Yesus menghardik Petrus dan berkata, "Enyahlah iblis. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang dipikirkan Allah itu adalah keselamatan saya dan saudara. Oleh karena itu ia sampaikan secara berulang-ulang bahwa ia harus menderita, ia harus mati, ia harus pergi ke Yerusalem, karena ia hendak menempuh jalan salib, jalan penderitaan yang dia sudah rancang, dia sudah pikirkan untuk saya dan saudara, untuk semua manusia. Satu-satu jalan yang harus dia tempuh adalah ia harus mati. Jalan salib itu ia harus ambil, cawan penderitaan itu ia harus minum. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 4 hari sebelum perayaan Paskah, Yesus dan murid-muridnya berangkat menuju ke Yerusalem. Dan di sini dikatakan, dan mereka tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun 4 hari sebelum Paskah. Mereka masuk ke kota Yerusalem bersama dengan murid-muridnya ke Yerusalem. Mereka mendekati kota itu. Ketika mereka sampai di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke desa yang di depanmu dan bawalah keledai untuk aku pakai menuju ke Yerusalem." Bapak Ibu sekalian, Bukit Zaitun itu terletak di sebelah timur dari Yerusalem. Dan itu jalan, kalau dari Yerusalem kelihatan Bukit Zaitun itu tinggi di sebelah timurnya. Ya. Kemungkinan sekali Yesus dan murid-murid memutar jalan di sebelah utara karena ada jalan yang agak rata menuju kota Yerusalem. Ya. Jadi di pintu Yerusalem, di pintu timur gerbang Yerusalem yang menghadap Bukit Zaitun, itu ada pintu gerbang yang tertutup, ya, yang disebut The Golden Gate, pintu gerbang emas, dan sampai hari ini ditutup. Ya, kelihatan pintu itu dari Bukit Zaitun. Dan menurut kepercayaan orang-orang Yahudi, nanti satu waktu ketika Mesias datang, pintu itu akan terbuka. Dan orang-orang mati yang terkubur di lereng Bukit Zaitun itu akan bangkit. Nah, itu kepercayaan mereka, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tiba di Betfage terletak di Bukit Zaitun. Kemudian Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergi ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskan keledai itu dan bawa keduanya kepadaku." Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yesus bisa tahu
bahwa ada seekor betina keledai yang terikat ada bersama dengan anaknya, kamu bawa ke sini. Saya akan menunggangi keledai itu dan masuk ke Yerusalem. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesempatan-kesempatan terakhir di dalam kehidupan Tuhan Yesus, Ia masih melakukan hal-hal yang luar biasa, perkara-perkara mujizat-mujizat yang luar biasa. Sebelum Yesus masuk ke Yerusalem, ketika keluar dari arah Yeriko, Yesus baru saja menyembuhkan 2 orang buta. Kemudian dia memasuki Bukit Zaitun dan segera memasuki Yerusalem. Ia masih melakukan hal-hal yang ajaib. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana Tuhan Yesus tahu kalau nanti di kampung itu ada seekor keledai yang terikat bersama dengan anaknya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Sebuah kemampuan ilahi, kemahatauan ilahi yang luar biasa yang dimiliki oleh Yesus. Ia bisa tahu di kampung di depanmu itu ada keledai yang terikat bersama dengan anaknya. Lepaskan itu dan bawa. Sesuatu yang luar biasa. Kemampuan, kemahatauan ilahi yang luar biasa yang dimiliki oleh Kristus, yang dimiliki oleh Yesus. Perhatiannya kepada ciptaannya luar biasa. Dia bisa tahu di kampung itu depannya ada keledai yang terikat bersama dengan anaknya. Saya hanya mau menyoroti kemampuan luar biasa, kemahakuasaan Tuhan, kemahatauan Tuhan yang luar biasa. Keberadaan keledai saja diperhatikan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Posisinya di mana dan lagi buat apa? Tahu. Diberitahukan dengan jelas oleh Tuhan Yesus kepada kedua orang muridnya yang akan segera melepaskan keledai itu. Sebenarnya ini pembelajaran sederhana bagi saya dan saudara. Bahwa apapun keadaan ciptaannya, termasuk saya dan saudara ini, Dia tahu. Amin Bapak Ibu. Amin. Dia tahu. Kemahatauannya luar biasa. Seluruh keberadaan saya dan saudara Dia tahu. Keadaan kita, situasi yang saya dan saudara hadapi saat ini Dia tahu. Masalah yang kita hadapi Dia tahu. Pergumulan yang saya hadapi Dia tahu. Persoalan yang kita hadapi Dia tahu. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, Allah yang Maha Tahu. Matanya tertuju kepada seluruh ciptaannya, pada saya dan saudara, kepada semua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dikatakan di sini, jika ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau menggunakan keledai ini memasuki Yerusalem. Tuhan Yesus mau menggunakan keledai ini sebagai kendaraan untuk masuk ke Yerusalem. Kenapa Yesus tidak memakai kuda? Lebih kuat kuda. Tahukah saya dan saudara, Yesus Raja Mesias ini, Dia sosok yang sederhana dan rendah hati. Dia sosok yang sederhana dan rendah hati. Menunggangi keledai muda.
Ini gambaran dari sosoknya yang lemah lembut dan rendah hati. Dia bisa saja menggunakan kuda seperti orang kaya atau tentara yang kuat atau raja yang kuat, bisa saja. Tapi dia tidak gunakan itu, dia menggunakan keledai beban yang mudah, yang menggambarkan kerendahan hatinya, yang menggambarkan kesederhanaannya. Raja Mesias yang datang ini bukan Raja Mesias yang datang dalam semarak keagungan, tapi dia datang dalam segala kerendahan. Bahkan keledai saja ia pinjam. Dia datang dalam segala kekurangannya, dalam segala keterbatasannya. Keledai untuk ia tunggangi memasuki Yerusalem, dia pinjam. Padahal dia pemilik sorga, pemilik bumi, pemilik semua ciptaannya. Tapi ia memilih untuk datang dalam keadaan yang sederhana. Untuk menjangkau saya dan saudara. Yesus bisa saja menggunakan kuda. Tapi sekali lagi saya mau katakan, Raja Mesias yang datang itu sosok yang rendah hati. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari kisah kelahirannya sampai kisah pelayanannya, dia sangat menderita. Tempat lahirnya dia pinjam kandang. Bahkan dia pernah berkata, serigala punya lubang, burung di udara punya sangkar, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia rela jadi miskin supaya saya dan saudara yang miskin itu jadi kaya. Amin. Dia rela berkekurangan supaya saya dan saudara mengalami kelimpahan. Ia rela menderita supaya kita yang menderita ini diberi kemenangan. Ia dianggap dosa karena kita, supaya kita yang berdosa itu dibebaskan. Itu Yesus sang Raja Mesias. Dalam kesederhanaannya, dia pinjam keledai menuju Yerusalem. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika orang bertanya kepadanya, untuk apa kamu melepaskan keledai itu? Dikatakan di sini Tuhan memerlukannya. Tuhan mau pakai. Tuhan memerlukannya sebagai kendaraan untuk ia masuk ke Yerusalem. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pemilik keledai ini tidak bertahan ketika dikatakan Tuhan memerlukannya. Tuhan mau pakai keledai ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan butuh, kalau Tuhan mau perlu, dia pakai, karena dia pemilik sesungguhnya dari keledai ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini pembelajaran buat saya dan saudara. Kalau Tuhan perlu, kalau Tuhan butuh, dia juga pakai saya dan saudara menjadi alat dalam tangannya. Amin. Amin Bapak Ibu. Mau dipakai Tuhan? Mau jadi alat dalam tangan Tuhan? Tuhan memerlukannya. Tuhan butuh saya dan saudara menjadi alat dalam tangannya. Tuhan butuh kita untuk dia pakai menjadi saluran berkatnya, untuk menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi dunia ini, bagi orang-orang yang belum terselamatkan. Tuhan memerlukannya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu terjadi dikatakan supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai,
seekor keledai beban yang mudah. Semua yang dikerjakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus telah dinubuatkan jauh sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Oleh Nabi telah dinubuatkan. Yesaya menubuatkannya, Zakaria menubuatkannya, di dalam Mazmur juga disebutkan di sana. Nabi-nabi telah menubuatkan ribuan tahun sebelumnya tentang kedatangan Mesias yang menunggangi keledai beban yang mudah. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Yesus, yang dikerjakan oleh Kristus menuju Yerusalem, adalah penggenapan nubuatan para nabi. Penggenapan nubuatan para nabi artinya begini, bahwa Allah tidak pernah berbohong dengan janjinya. Allah menggenapi janjinya, sekalipun itu lambat untuk digenapi, tapi ia tetap digenapi. Dia Allah yang berjanji, adalah Allah yang menggenapi janjinya. Jadi kalau Kristus menggenapi nubuatan para nabi, berarti di sini Allah menggenapi janjinya bagi saya dan saudara. Allah kita bukan Allah yang berjanji dan dia tidak menggenapi. Dia Allah yang berjanji dan dia menggenapi. Kalau dia berjanji menyembuhkan saya dan saudara, dia akan lakukan. Kalau dia berjanji untuk memberkati kita, dia akan lakukan. Kalau dia berjanji untuk menolong saya dan saudara, dia akan lakukan. Allah kita adalah Allah yang menepati janjinya. Berbeda sih dengan kita, Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang kalau kita berjanji, kita bisa lupa. Atau kita bisa ingkar janji, bisa. Tapi Allah adalah Allah yang selalu menggenapi janji. Amin Bapak Ibu. Coba lihat tetangga di sebelah kiri kanan. Bilang jangan lupa janji. Ingat tuh janji. Janji kita yang dulu itu bilang. Mungkin suami istri duduk berdekatan dan lihat, ingat tuh janji papa. Bilang sama mama, ingat tuh janji mama. Kata pun janji yang dulu sehidup semati itu. Atau semulai ingkar-ingkar sekarang, begitu ya. Dalam segala keadaan gitu ya. Dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sakit, aku akan tetap setia mendampingi engkau sebagai istri atau suamiku sampai maut memisahkan. Jahat sekali itu maut ya, memisahkan suami dan istri. Iya. Coba tanya siapa itu maut itu. Bapak Ibu sekalian, Allah kita adalah Allah yang menepati janji. Dia tidak pernah ingkar janji. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, murid-muridnya pergi dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina bersama anaknya lalu mengelasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting pohon dan menyebarkan di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Perhatikan respon dari orang-orang banyak. Setelah Yesus memasuki Yerusalem dengan mengendarai keledai muda ini, orang-orang banyak datang menyambutnya. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Mereka mengelasi pakaian mereka di jalan, menghamparkan pakaian mereka di jalan dan membiarkan Yesus lewat.
Ada yang memotong ranting pohon dan menaruhnya di jalanan, membiarkan Yesus lewat. Karena mereka percaya Yesus Mesias yang datang. Mereka mempercayai Yesus sebagai Raja yang akan datang menyelamatkan mereka. Itu sebabnya mereka katakan begini, Hosana bagi anak Daud. Sebutan anak Daud menggambarkan kepada Mesias yang datang. Hosana. Arti kata Hosana ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengertian yang sering disampaikan. Hosana ada yang memberikan arti begini, ya Tuhan selamatkanlah kami. Itu arti Hosana. Kemudian ada juga yang memberikan pengertian, Hosana artinya diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, ya Tuhan selamatkan kami. Karena mereka percaya yang datang itu adalah Mesias, Raja yang datang dari keturunan Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konsep pemahaman orang Yahudi, ada dua hal yang berhubungan dengan kedatangan Mesias. Yang pertama, kalau Mesias datang, mereka bilang, itu akan membebaskan dunia ini dari kejahatan, dari dosa. Kemudian konsep yang kedua, kalau Mesias datang, ia akan membebaskan orang Israel dari musuh-musuh Allah, dari musuh-musuh Israel, termasuk orang-orang yang menjajah Israel. Nah, itu sebabnya muncul pengharapan dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Namun kekeliruan pemahaman orang Yahudi, karena mereka hanya memfokuskan pengharapan mereka bahwa Mesias yang datang itu akan menjadi raja secara fisik yang akan membebaskan mereka dari musuh-musuh Allah, dari penjajahan. Sementara waktu itu Israel dijajah Roma. Israel dijajah oleh Romawi. Jadi ketika Yesus datang, mereka menganggap Yesus akan jadi raja sebagai anak Daud, yang akan menjadi sosok seperti Daud berkuasa, yang akan mengalahkan Romawi, mengalahkan penjajah-penjajah. Ini konsep yang lebih melekat dalam pemikiran mereka. Jadi mereka berharap Yesus akan jadi raja dan melawan orang-orang yang menjadi musuh Israel, termasuk Romawi. Tapi kan pada kenyataannya, Yesus tidak menjadi raja secara fisik. Yesus tidak mengusir penjajah Romawi. Yesus justru menjadi raja. Yesus justru Mesias yang menggenapi pengharapan Israel, pengharapan Yahudi, di mana ia akan membebaskan dunia ini dari kejahatan. Dia akan membebaskan manusia dari dosa. Ini yang harusnya menjadi konsep utama pemahaman, sehingga orang-orang Yahudi di sini, Bapak Ibu sekalian, ada yang menolak dan ada yang menerima Yesus. Yesus justru tidak memproklamirkan dirinya sebagai raja, karena tujuan utamanya dia mau membebaskan manusia dari dosa. Amin Bapak Ibu. Amin. Dia mau membebaskan manusia dari kejahatan. Itulah sebenarnya pengharapan yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu motivasi dari orang banyak ini. Apakah mereka benar-benar mengenal Yesus sebagai raja atau tidak?
Atau mereka hanya ikut-ikutan berteriak, ya Tuhan selamatkanlah kami, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apakah mereka kenal betul siapa Yesus yang mereka sedang kagumi, yang mereka sedang puji, yang kepadanya mereka berseru? Saya tidak tahu apa yang menjadi motivasi mereka. Namun yang pasti di sini, nyanyian yang diwakili orang banyak ini menggenapi nubuatan Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan kalaupun nyanyian Hosana itu diartikan, ya Tuhan selamatkan kami, itu mewakili suara saya dan saudara, bahwa kita butuh diselamatkan, kita butuh keselamatan. Ya Tuhan selamatkan kami. Jeritan orang banyak ini adalah jeritan saya dan saudara. Nyanyian mereka, nyanyian kita. Hosana, ya Tuhan selamatkanlah kami, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Harusnya ini jadi nyanyian kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Entah motivasi mereka benar atau tidak, namun yang pasti teriakan mereka mewakili suara hati saya dan saudara, mewakili keadaan kita. Kalaupun motivasi mereka salah dan mereka tidak mengenal siapa Yesus. Di sini dikatakan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gempar seluruh kota itu dan orang-orang banyak mulai bertanya, siapa orang ini? Kemudian orang banyak yang berseru itu berkata begini, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Artinya mereka hanya kenal Yesus sebagai Nabi dari Nazaret yang di Galilea. Tapi dalam kepercayaan orang Yahudi tidak ada Nabi yang datang dari Nazaret. Tidak ada Nabi yang datang dari Galilea. Tidak ada nabi yang muncul dari Nazaret. Tapi di sini disebutkan ini Nabi Yesus dari Nazaret. Karena mereka menyebut Yesus orang Nazaret. Benarkah mereka mengenal Yesus dengan benar? Atau mereka hanya ikut-ikutan berteriak memuji Tuhan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Sebab kalau mau dirujuk kepada penderitaan Kristus, di mana orang-orang ini ketika Yesus disalib? Ketika Yesus ada di Yerusalem, di mana orang-orang ini? Di mana mereka yang berteriak Hosana bagi Tuhan? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ketika Yesus keluar dari istana Pilatus, bukankah dari sebagian orang-orang ini yang juga berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia? Di mana mereka? Bukankah Yesus menderita di Yerusalem? Ini menjadi perenungan bagi saya dan saudara, bahwa memuji Tuhan, mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar saya dan saudara ikut-ikutan. Amin. Amin. Ketika orang memuji Tuhan, kita puji Tuhan, bukan. Tapi benar-benar saya dan saudara harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita mengenal dia bukan hanya sekedar Nabi dari Nazaret, bukan. Tapi kita harus mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya dan saudara, yang menyelamatkan kita, membebaskan kita, mengampuni kita, dan melepaskan saya dan saudara dari dosa. Pengenalan kita harus menjadi pengenalan yang luar biasa kepada Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan dengan benar, mereka adalah orang-orang yang setia mengiring Tuhan di dalam segala keadaan. Amin Bapak Ibu. Kita bukan hanya sekedar berteriak Yesus Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan,
Tapi ketika dalam penderitaan sekalipun, teriakan itu tetap sama. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus menjadi orang-orang percaya yang mengenal Tuhan kita dengan benar. Menjelang Paskah ini, perayaan Paskah ini Bapak Ibu sekalian, mari kita mengenal dia. Apa yang dia buat bagi saya dan saudara. Apa yang dia lakukan sungguh sangat luar biasa. Dia mau pakai kita menjadi alat di dalam tangannya. Dia mau saya dan saudara supaya menjadi anak-anak Tuhan yang mengenal dia secara pribadi. Oleh karena itu pagi ini Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya ajak kita semua, mari kita tundukkan kepala kita, renungkan kebenaran ini.